Baik, setelah kita menyelesaikan penginputan jurnal umum, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Namun sebelum itu, ada beberapa kolom yang di jurnal umum ini yang perlu kita masukin ke name box. Nah, cara lain dari menggunakan name box itu adalah menggunakan define names. Jadi akan saya contohkan di sini. Kita blok dulu aja keseluruhannya, mulai dari B sampai ke I. Kemudian kita ketik formulas, terus define names, pilih yang define names. Namanya itu kita buat product. Nah, reverse to nya ini kita buat ke JU ke sini. Oke. Maka di sini akan bertambah kodak. Jadi fungsinya sama dengan namebox, hanya saja itu menggunakan cara yang lain. Kemudian selanjutnya kita bakal nambahin define name lagi untuk yang kotak, tapi reverse-nya itu ke kokaknya, ke kolom G. Oke. Satu lagi kita buat untuk nil JLH, nilai jumlah berarti yang ini yang di sini kita ubah reverse-nya menjadi yang ke nilai jumlah. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di name box kita, nah ini sudah masuk kodak, kokak, sama nilai jumlah. Oke, selanjutnya baru kita bisa membuat sheet baru. Klik 2 kali, BB, kita ganti namanya. Kemudian seperti biasa kita atur dulu template-nya, bentukan Excel kita. Langsung kita hapus. Terus ini pakai Times New Roman. Kita atur. Oke. Kemudian ini kita kecilin. Nah, sekarang kita mau buat template buku besarnya. Dari B sampai ke H kita merge across, kemudian UD Andika buku besar. Kita bold, terus kita kasih warna. Kita border. Selanjutnya mau kita atur dulu ini panjang, kemudian E sama F nya digabung 1, 2, 3, 4 itu merge across. EF sampai G itu kita merge across semua. Oke. Ini di H. Oke, kita balik yang B. Ini nomor,
kita border, borders, yang ini juga, kemudian yang ini juga. Ini mau kita rata kanan dulu. Oke, kita mulai satu-satu. Untuk nomor akun kita pakai data validation agar lebih mempercepat pekerjaan. Pakai data validation, kita buat yang list, kemudian kita panggil yang angka kode-kode akunnya itu udah muncul, tinggal kita pilih nanti. Oke, selanjutnya yang di saldo normal ini kita copy aja dulu, kemudian paste, copy. Nah, saya jelaskan sekilas. Jadi di sini rumusnya itu adalah VLOOKUP, di mana lookup value-nya itu adalah C4. Ini yang mau diambil. Terus kita ambil datanya dari daftar akun yang pertama tadi kita namebox-kan semuanya keseluruhan. Kemudian diambil di kolom 5. Saya tunjukin. Kita balik ke sheet akun. Nah, kalau kita cari nih di namebox yang dav akun, nah ini dia, kita ambil yang di kolom yang kelima. Ini saat kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, ini yang mau kita ambil. Jadi saldo normalnya nanti antara debit atau kredit. Oke. Kemudian untuk yang D4 itu rumusnya VLOOKUP C4 dav akun, yang berbeda hanya di sini. Ini kodenya 2. Kolom yang diambil itu adalah kolom kedua. Kita lihat kolom kedua. Kolom kedua itu adalah nama akunnya. Jadi nanti yang akan muncul di sini itu adalah nama akunnya. Baik, selanjutnya untuk di saldo awal di kolom H4 itu kita beri rumus ini rumusnya masih sama, VLOOKUP, diambil juga dari data dav akun kolom ke-6. Kita lihat kolom ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf, ini ada kesalahan. Ini seharusnya ini pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada kolom ke-8. Kolom ke-8. Oke. Ini kita coba juga 8. Oke. Selanjutnya untuk mutasi debitnya di kolom H5
copy, kemudian kita paste. Nah, ini rumusnya adalah sum if, dimana range-nya itu kita ambil dari Kodak, kemudian kriteria ataupun yang mau kita tuju, yang mau kita sesuaikan itu adalah nomor akunnya, kemudian diambil dari nilai nominalnya itu diambil dari nil JLH atau nilai jumlah. Nil JLH yang tadi kita ambil itu dari ini. Nah, ini berarti nanti yang akan terinput itu adalah data yang ini. Kemudian untuk mutasi kreditnya sama, kita bisa copy paste ke sini, tapi yang membedakan adalah di sini harusnya kotak karena dia kredit. Nah, untuk saldo akhirnya K7. Nah, ini sedikit saya jelaskan dulu. Rumusnya itu jika C5 ini, jika nanti saldo normalnya adalah debit, maka H4 saldo awal itu akan ditambah dengan mutasi debit, dikurangkan dengan mutasi kreditnya, dikurangkan dengan H6. Tapi kalau misalnya di sini itu bukan debit, kita masukin rumus baru lagi, yaitu if, dimana apabila C5 atau jika C5 nya ini adalah kredit, maka saldo awalnya itu akan dikurangkan dengan mutasi debit, kemudian ditambah dengan mutasi kreditnya. Oke, seperti itu. Kita enter. Oh, ini sama dengannya. Nah, agar nilainya itu tidak berubah, jangan lupa untuk kita pagari. Ini sebenarnya kan harusnya seperti ini, tapi untuk ngasih penguncinya itu kita tekan di keyboard Fn F4 seperti ini. Jadi ini dikunci agar nilai dari C5 ini nanti tidak berubah. Oke, kita enter. Selanjutnya kita mau membuat template yang di bawahnya, yang selanjutnya ini. Bukti uraian yang debit kredit saldo. Ini kita perbaikin dulu tampilannya. Ini kita bold, borders, terus tick. Kemarin kita kasih warna okay. Kemudian di sini itu kita match kita buatnya saldo awal. Nah, ini kita bold, terus biar bagus, biar beda, kita kasih warna merah aja. Nah, selanjutnya itu kita buat beberapa transaksi. Kira-kira kan aja dulu, kalau kurang nanti bisa kita tambah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang bawahnya, yang template bawah. Oke, kita besarin dulu. Nah, untuk di saldo awalnya ini kita ambil dari ini, yang H4. Ini enter. Yang
Yang perlu pakai rumus di sini itu adalah debit, kredit, saldo, dan juga yang H ini untuk refnya. Oke, selanjutnya itu untuk yang di kolom F10. F10 ini rumusnya kita salin dulu. Nah, ini maksudnya jika C4 ini yang nomor akunnya nanti itu sama dengan JUE7. JUE7 ini kalau dia sama dengan akun-akun kodaknya, maka jika benarnya itu kita ambil adalah JU nominalnya yang ini JUI7, jadi kita ambil adalah nominalnya. Tapi kalau salah kita kosongkan. Itu rumusnya. Nah, dan jangan lupa untuk mengunci juga agar ketika kita salin ke bawah itu nilai dari si nominalnya itu tidak akan berubah. Kemudian untuk yang di G10 itu juga sama, tapi gantinya ini menjadi JU, kita ambil yang kokak, terus yang ini juga JU I7. Oh my god, JU I7. Bentar, ini nah, terakhir untuk yang di kolom H, di kolom H10 ini kita beri rumus saya copy dulu baru saya jelaskan. Nah, maksudnya gini, rumusnya itu jika C5 nya ini adalah saldo debit sama dengan debit, maka nanti H9 itu akan ditambah dengan debit kemudian dikurangkan dengan kredit. Tapi itu jika nilainya benar, jika emang debit. Tapi kalau misalnya nanti yang muncul di sini adalah kredit, maka kita buat rumus baru lagi. Jadi value if false-nya, if jika C5 itu adalah kredit, maka kalau memang kredit, H9 itu akan dikurangkan dengan debit tapi ditambahkan dengan kredit. Tapi kalau dia salah, dibuat 0. Oke, kita enter. Nah, sampai di sini. Oh, satu lagi itu ada di ref, itu rumusnya cuma debit ditambah kolom kreditnya. Oke, enter. Nah, di sini kita perbaiki dulu tampilannya, border. Nah, ini kita salin ke bawah. Oke. Nah, lalu untuk yang tanggal, bukti, dan uraian itu kita bisa cuman sama dengan rumusnya itu sama dengan, terus kita masuk ke jurnal, kita input dari tanggal yang pertama transaksi. Kita setting dulu ke date. Oke, kita pilih ini, enter. Nah, sudah muncul, kita masuk ke tengah saja. Ini juga di tengah. Nah, kemudian yang ini sama dengan JU bukti, kemudian sama dengan JU keterangannya. Nah, ini bisa
properti sampai di potongan penjualan. Yang ini kita clear konten aja, kita clear konten, terus ini kita hilangin border. Nah, sekarang kita coba buat buat kita tes buku besarnya. Saya mau ambil kas usaha. Nah, untuk yang FGH ini jangan lupa kita kasih titik. Ntar ini C4, kemudian C4. Oke. Nah, ini semuanya sudah selesai untuk buku besar. Namun di sini saya akan membagi sebuah tips yang dimana membuat buku besar itu menjadi lebih rapi. Kalau dilihat dari sini kan, kalau kita lihat pada tabel itu masih ada yang kosong-kosong. Nah, yang kosong-kosong ini itu bisa kita hilangkan. Jadi nama fiturnya adalah Sort and Filter. Nama fiturnya adalah Sort and Filter. Jadi di sini kita blok kolom E, terus pergi ke Sort and Filter, terus kita filter. Nah, nanti akan muncul tanda seperti ini. Ini bisa kita klik. Nah, untuk menghilangkan yang 00 ini, kita bisa menghilangkan centang pada yang angka 0, sehingga kita bisa langsung melihat transaksi untuk akun kas usaha yang dia bisa menjadi lebih rapi. Begitu juga dengan yang lainnya jika saya ubah. Nah, ini bisa saya hilangkan yang 00-nya. Nah, seperti ini. Dan begitu juga dengan akun lainnya. Baik, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah proses buku besar serta juga menginput data-datanya.